Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumaridan Alfif. Saya dari Prodi Teknik Nuklir Angkatan 2020. NIM saya 20463531, TK 51523. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab tentang diferensi vektor atau bab 10 UTS terkait dengan tugas 1 kalkulus vektor yang diberikan oleh Bapak Sidik. Langsung saja. Diferensiasi vektor. Apa sih diferensiasi vektor? Diferensiasi vektor adalah turunan dari persamaan suatu vektor. Misalnya, terdapat satu vektor f terhadap t yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor f terhadap t merupakan AT ditambah BT. Turunan dari vektor f terhadap d didefinisikan sebagai berikut. Turunan pertama vektor f terhadap t adalah df d vektor f terhadap t diturunkan terhadap t. Jika vektor f terhadap t dihasilkan dalam bentuk komponen-komponennya, maka turunan f terhadap t dapat dituliskan kembali sebagai berikut. Turunan f terhadap t sama dengan dA terhadap t diturunkan terhadap t ditambah b terhadap t diturunkan terhadap t. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu suatu atom P bergerak pada parameter posisi 3 cos T ditambah 2 sin T. Dengan T menyatakan waktu. Tentukan vektor kecepatan dan percepatan atom P pada detik kedua pi. 3 cos T ditambah 2 sin T merupakan vektor posisi dari atom ini. Maka vektor kecepatan yang ditanyakan adalah vektor kecepatan. Vektor kecepatan adalah turunan pertama dari posisi, maka bisa dituliskan kembali menjadi berikut. Vektor kecepatan merupakan turunan R terhadap T, yang mana vektor R adalah 3 cos T ditambah 2 sin T, maka 3 cos T diturunkan terhadap T ditambah dengan 2 sin T diturunkan terhadap T. Maka diperoleh turunan dari cos T adalah min sin T, maka 3 cos T diturunkan adalah min 3 sin T. Ditambah dengan turunan pertama dari sin T adalah cos T, maka turunan pertama dari 2 sin T adalah 2 cos T. Yang ditanyakan di sini pada saat detik 2P, vektor kecepatan atom P adalah, maka persamaan vektor kecepatan P yang sudah kita temui tadi, maka nilai T-nya bisa diganti dengan 2pi. Maka jawabannya adalah min 3 sin 2pi tambah 2 cos 2pi. Itu adalah vektor kecepatan atom P pada detik ke-2pi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah vektor percepatan. Kita ketahui percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi. Maka bisa dituliskan sebagai berikut. Turunan pertama vektor kecepatan terhadap T. Kecepatan tadi kita peroleh min 3 sin T ditambah 2 cos T. Turunan pertama dari sin T adalah cos T, maka min 3 sin T diturunkan menjadi min 3 cos T. Cos T, turunan pertamanya adalah min sin T, maka 2 cos T diturunkan menjadi min 2 sin T. Pertanyaannya adalah vektor kecepatan atom P pada detik kedua. Maka nilai T dari persamaan vektor
percepatan tadi, nilai T-nya kita ganti menjadi 2pi. Maka diperoleh AT sama dengan min 3 cos 2pi ditambah min 2 sin 2pi. Itu. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Diketahui fungsi f adalah x ketika dikurangi x dikali y ditambah y pangkat 3. Yang mana nilai x sama dengan rho cos theta dan nilai y sama dengan rho sin theta. Maka ditentukanlah turunan f terhadap rho dan turunan fungsi f terhadap theta. Kita jawab yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, turunan fungsi f terhadap rho. Kita ketahui fungsi f adalah x pangkat 3 min x y ditambah y pangkat 3. Dalam bentuk begini, maka soal tersebut tidak akan bisa dikerjakan. Kita ketahui nilai x tadi adalah rho cos theta dan nilai y adalah rho sin theta. Jika nilai x dan y kita ganti dengan bentuk lain dari x dan y, kan ada rho sama theta kedua-duanya. Maka soal ini akan bisa dijawab. Maka nilai x kita ganti rho cos theta menjadi rho theta pangkat 3 dikurangi rho cos theta dikali y ditambah y pangkat 3. Sedangkan nilai y tadi kita ganti dengan rho sin theta, maka diperoleh nilai sebagai berikut. Rho cos theta pangkat 3 dikurangi rho cos theta dikali rho sin theta ditambah rho sin theta pangkat 3. Nilai rho cos theta dan rho sin theta ini kita kalikan saja, lebih baiknya menjadi rho kuadrat cos theta sin theta. Kita turunkan terhadap rho cos theta pangkat 3 diturunkan terhadap rho kuadrat cos theta sin theta diturunkan terhadap rho sin theta pangkat 3 diturunkan terhadap rho. Yang tengah ini ada bentuk lainnya ya. Kan kita ketahui cos theta sin theta sama dengan sin 2 theta. Ini cuma cos theta sin theta, maka bentuk lainnya menjadi sin 2 theta per 2. Maka rho cos theta pangkat 3 diturunkan terhadap rho, kan itu bentuk lainnya sama dengan rho pangkat 3 dikali cos theta pangkat 3. Rho pangkat 3 kita turunkan terhadap rho menjadi 3 rho kuadrat cos theta pangkat 3 tetap karena tidak mengandung theta, tidak mengandung rho. Yang kedua, rho kuadrat sin 2 theta per 2 kita turunkan rho-nya, rho kuadratnya menjadi 2 rho sin 2 theta per 2, sedangkan rho sin theta pangkat 3 kita turunkan, kan itu bentuk lainnya juga sama gitu, menjadi rho pangkat 3 sin theta pangkat 3. Maka rho pangkat 3 kita turunkan menjadi 3 rho kuadrat sin theta pangkat 3. Maka turunan fungsi f terhadap rho kita peroleh hasil 3 rho kuadrat cos theta pangkat 3 dikurangi 2 rho sin 2 theta per 2 ditambah 3 rho kuadrat sin theta pangkat 3. Gitu ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah turunan fungsi f terhadap theta. Sama seperti tadi, kan ini persamaan awalnya tidak mengandung theta sama sekali. Kita ganti nilai x dan y ke bentuk lainnya, yaitu rho cos theta dan rho sin theta. Maka bentuknya menjadi seperti ini. F sama dengan rho cos theta pangkat 3 dikurangi rho cos theta dikali y tambah y pangkat 3. Nilai y-nya kita ganti dengan rho sin theta. Maka bentuknya menjadi F sama dengan rho cos theta pangkat 3 dikurangi rho cos theta dikali rho sin theta ditambah rho sin theta pangkat 3. Ini rho cos theta dan rho sin theta-nya kita kalikan saja menjadi rho kuadrat cos theta sin theta. Kepersamaannya menjadi rho cos theta pangkat 3 dikurangi rho kuadrat cos theta sin theta ditambah rho sin theta pangkat 3.
Lalu pertanyaannya adalah turunan fungsi F terhadap theta, berarti ini kita turunkan saja fungsi F terhadap theta. Jadi ini, rho cos theta pangkat 3 kita turunkan terhadap theta, dikurangi dengan rho kuadrat cos theta sin theta kita turunkan terhadap theta, rho sin theta pangkat 3 kita turunkan terhadap theta. Kan ini ada bentuk cos theta sin theta, mending kita ganti lagi bentuknya sesuai dengan sama dengan yang tadi. 2 cos theta sin theta kan sin 2 theta, maka kalau cos theta sin theta menjadi sin 2 theta per 2, akan diperoleh bentuk seperti ini. Rho cos theta pangkat 3 kan bentuknya sama dengan rho pangkat 3 cos theta pangkat 3 kita turunkan terhadap rho, maka turunan dari cos theta adalah min sin theta, turunan dari cos theta pangkat 3 adalah 3 cos theta kuadrat, maka turunan dari rho cos theta pangkat 3 terhadap theta adalah rho pangkat 3 dikali cos theta kuadrat dikali min sin theta. Selanjutnya rho kuadrat sin 2 theta per 2 kita turunkan terhadap rho, hasilnya menjadi rho kuadrat per 2 cos 2 theta. Sedangkan rho sin theta pangkat 3 diturunkan terhadap rho, kan itu sama dengan rho pangkat 3 dikali sin theta pangkat 3. Rho pangkat 3-nya tidak mengandung rho, berarti kita tidak turunkan sin theta pangkat 3. Kita turunkan kan sin theta kita turunkan menjadi cos theta. Sedangkan sin theta pangkat 3 kita turunkan menjadi 3 sin theta kuadrat. Maka diperoleh turunan rho sin theta pangkat 3 adalah rho pangkat 3 dikali 3 sin theta kuadrat ditambah cos theta. Maka kita rapikan bentuknya menjadi turunan fungsi F terhadap theta adalah min 3 rho pangkat 3 cos theta kuadrat dikali sin theta dikurangi rho kuadrat cos 2 theta. Ini duanya kita coret yang atas ini, maka bentuknya menjadi rho kuadrat cos 2 theta ditambah dengan 3 rho pangkat 3 dikali sin theta kuadrat ditambah cos kuadrat. Itulah hasilnya turunan fungsi F terhadap theta. Begitu. Ini ada rumusan pendiferensialan. Misalnya kita ada F dan G, fungsi bernilai vektor yang dapat didiferensialkan. Suatu fungsi bernilai real yang dapat didiferensialkan dan C skalar. Maka dt fungsi F terhadap T ditambah fungsi G terhadap T, maka bentuknya sama dengan turunan pertama fungsi F terhadap T ditambah turunan pertama fungsi G terhadap T. Ini yang kedua yaitu dt kurung siku C atau skalar tadi dikali fungsi F terhadap T, maka bentuk lainnya sama dengan C atau skalar dikalikan dengan turunan pertama fungsi F terhadap T tadi. Yang ketiga ada turunan terhadap T dari fungsi H terhadap T dikali fungsi F terhadap T, maka bentuknya akan sama dengan fungsi H terhadap T dikalikan dengan turunan pertama fungsi F terhadap T ditambah dengan turunan pertama fungsi H terhadap T dikali dengan fungsi F terhadap T. Yang keempat ada turunan terhadap T dari fungsi F terhadap T dot fungsi G terhadap T, maka bentuknya akan sama dengan fungsi F terhadap T dot turunan pertama fungsi G terhadap T ditambah dengan fungsi G terhadap T di dot turunan pertama fungsi F terhadap T. Dan yang terakhir ada turunan pertama fungsi fungsi F terhadap H terhadap fungsi terhadap T.
maka fungsi akan bentuknya akan sama dengan turunan pertama fungsi H terhadap T dikalikan dengan turunan pertama fungsi H terhadap T, atau bisa dikatakan dengan aturan rantai. Sekian dari Kak saya. Terima kasih.